dulu. Oke, jadi chapternya adalah chapter 4 terkait dengan job costing. Ya, jadi nanti sebenarnya job costing ini adalah salah satu materi penting ya atau highlight-nya dari mata kuliah akuntansi biaya gitu. Jadi satunya job costing, ya satunya adalah proses costing. Itu yang akan kita ulik-ulik ya, yang akan kita bahas secara dalam ya selama 1 semester ini gitu ya. Dimana nanti di UTS-nya itu kita akan mengevaluasi khusus untuk proses costing, ya sedangkan materi job costingnya akan kita buatkan kuis. Ya, jadi proses costing nggak ada kuisnya, tapi akan di UTS-kan. Gitu. Jadi UTS materinya hanya full proses costing aja, gitu ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sini, saya ini dulu ya, coba ke PPT-nya dulu. PPT-nya sebentar. Oke, kita coba. Oke ya, nih ya. Jadi materinya adalah terkait dengan job costing. Ya, di sini teman-teman akan belajar satu konsep baru, tapi istilah-istilah yang dipakai di dalamnya itu teman-teman sudah dapatkan ya di materi sebelumnya. Makanya kenapa saya bilang di chapter 1 dan 2 itu teman-teman harus paham ya konsepnya terkait dengan istilah-istilah ya. Makanya kemarin ada terminologi ya, kemudian customs ya, judulnya customs atau istilah biaya ya, istilah-istilah dalam biaya, karena istilah-istilah yang kita pakai kemarin ya di chapter 1 dan 2 itu nanti akan digunakan dan banyak muncul dalam chapter ini gitu ya. Begitu juga nanti di proses costing itu istilahnya semuanya menggunakan istilah yang sudah kita diskusikan atau kita pelajari di chapter 1 dan 2 gitu ya. Ada direct cost, indirect cost ya, direct material, overhead gitu ya. Dan apalagi ya. Pokoknya yang kemarin sudah beberapa istilah yang sudah kalian kenal di chapter 1 dan 2 itu akan muncul lagi di sini. Oke, langsung saja. Jadi di sini ya masih menyinggung ya atau apa sih istilahnya? Mereview lagi ya, memunculkan lagi beberapa terminologi ya atau istilah dalam costing ya. Yang pertama di sini ada cost object. Ya, cost object kemarin apa? Ada yang masih ingat? Cost object. Ada yang masih ingat cost object apa? Udah lupa? Kemarin barusan quiz. Ada yang mau ngasih pendapat? Di sini ada juga ya kalau mau ngasih penjelasan. Oh, itu suatu objek yang dikenakan kos ya, Bu? Oke, objek yang dikenakan cost, betul ya. Terima kasih Mbak Puja. Jadi yang disebut cost object ya objek yang dikenakan cost gitu ya. Karena dari cost object ini nanti kita akan melihat ya berapa sih cost ya untuk membuat sebuah objek tadi gitu ya atau menghasilkan objek tadi gitu ya. Jadi kita akan melihat cost-nya itu berapa ya. Bukan membuat sih lebih apa ya cost yang muncul pada objek itu ya karena cost objek itu bentuknya bukan cuman produk ya bisa jadi itu sifatnya adalah departemen kemudian customer kemudian kemarin apalagi ada aktivitas juga ya misalnya aktivitas setting gitu ya itu juga bisa menjadi cost objek juga jadi kita ingin tahu bahwa sebuah objek itu terdiri dari cost apa saja sehingga objek itu akan kita rinci ya dia menyerap atau menggunakan cost apa saja gitu. Makanya kemarin ada salah satu istilah yang namanya akumulasi gitu ya. Akumulasi itu berarti kita mengumpulkan data terkait dengan cost yang digunakan atau cost yang diserap oleh sebuah cost objek gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah direct cost ya. Direct cost itu kemarin ya berarti cost yang terkait langsung dengan objeknya gitu ya dan mudah untuk ditelusur. Makanya metodenya menggunakan tracing. Nah, kemudian apa namanya salah satu contoh yang paling jelas dari direct cost itu adalah bahan baku dan tenaga kerja. Tapi di sini tenaga kerjanya berarti tenaga kerja apa? Labor-nya di sini syaratnya. Oh, sorry. Materialnya juga ya material dan labor-nya di sini kalau misalnya mau masuk ke direct cost ini harusnya yang sifatnya seperti apa?
Sifatnya seperti apa? Material dan labor ini berarti sifatnya harus direct atau indirect? Direct. Direct ya. Jadi Direct, Bu. material dan labornya itu harus sifatnya adalah direct cost. Ya direct gitu ya. Direct material, nih direct material dan direct labor. Ya, tenaga kerja langsung dengan bahan baku langsung. Berarti ada dong yang disebut dengan bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, ada. Nah, itu yang akan masuk juga ke dalam ini, ya, indirect cost. Jadi indirect cost itu sifatnya bisa indirect indirect material atau indirect labor gitu ya. Jadi ada bahan baku tidak langsung atau tenaga kerja tidak langsung. Dan yang paling jelas adalah satu lagi apa? Yang termasuk dengan indirect cost. Manufacturing overhead. Ya, manufacturing overhead Overhead. atau kalau MOH. bahasa Indonesianya adalah BOP ya, biaya overhead pabrik ya. Itu manufacturing kan artinya pabrik, overhead ya berarti overhead pabrik gitu ya. Itu kalau bahasa Indonesianya singkatannya adalah BOP gitu ya. Tapi kita akan pakai istilah MOH, manufacturing overhead, atau biasa disebut dengan overhead gitu aja juga nggak apa-apa. Ya, makanya metodenya adalah menggunakan alokasi ya, karena dia tidak bisa secara mudah dan efisien kita telusuri ya berapa kira-kira jumlah cost-nya untuk misalnya indirect labor, kemudian untuk misalnya depresiasi, kemudian untuk apa misalnya sewa, itu kan kita nggak bisa tahu langsung ya, karena kalau kemarin contohnya adalah misalnya ada gudang ya pembuatan tadi kemarin perakitan mobil ya. Nah, ketika kita mau mengetahui berapa sih cost ya untuk sewanya ya atas unit misalnya mobil dengan jenis misalnya misalnya saya nggak terlalu ngerti tentang otomotif gitu ya, misalnya serinya adalah misalnya S3 gitu ya. Nah, ketika kita mau menentukan berapa besarnya biaya sewa ya yang diserap oleh mobil dengan tipe ini, itu kan kita nggak bisa langsung menentukan langsung. Kalau misalkan gudangnya ini, bukan gudangnya, berarti tempat perakitannya ini itu juga digunakan untuk merakit mobil tipe lain gitu. Di mana mobil tipe lain itu dia punya komponen material yang berbeda. Dia menggunakan waktu tenaga kerja yang berbeda juga ya. Misalkan ada juga satu lagi mobil ya yang diproduksi di sini atau dirakit di sini dengan tipe misalnya S7 ya, tipe yang terbaru misalkan. Nah, di sini misalkan dia membutuhkan jam tenaga kerja langsung yang lebih banyak misalkan. Sedangkan di sini sedikit. Ya, mereka sama-sama dirakit dalam satu tempat produksi. Ya, di mana biaya sewanya ya kita bayar gelondongan gitu ya untuk satu tempat perakitan ini. Maka tidak begitu mudah ya, artinya tidak mudah untuk menentukan berapa sih yang diserap untuk satu produk untuk tipe ini gitu ya, karena dijadikan satu ya, tempat produksinya itu dijadikan satu dengan produksi unit yang lain, kecuali ya misalkan untuk tempat produksi ini tuh ya hanya diproduksi untuk mobil tipe ini gitu. Makanya kan kita nggak bisa tahu langsung, tapi kalau bahan baku tenaga kerja langsung kita bisa tahu untuk mobil tipe S3 itu butuhnya bahan baku apa aja, berapa banyak, nominalnya berapa gitu ya. Kemudian terkait dengan tenaga kerja langsung itu untuk misalnya mobil tipe S3 itu butuh berapa banyak karyawan yang mengerjakan, kemudian satu karyawannya itu mengerjakan berapa jam gitu ya, misalnya dia bekerja berapa jam gitu ya, itu kita bisa dengan mudah untuk mengetahui. Jadi indirect cost itu secara umum ya itu tidak bisa kita ketahui langsung ya. Artinya rumit ya untuk kita ketahui, dan biasanya ya tadi ya butuh waktu, sehingga metodenya tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan tracing, tapi dengan menggunakan allocation gitu ya. Ini contohnya adalah overhead gitu ya. Ya, ini yang kemarin sudah teman-teman pelajari. Oke, kemudian yang kedua adalah nih, ada beberapa istilah lagi yang baru ya. Yang pertama adalah cost pool. Cost pool itu kan kalau teman-teman pool ya, pool itu kan tempat ya, kayak wadah gitu. Kalau swimming pool itu kan kolam renang gitu ya. Jadi pool itu sebenarnya kayak apa ya? Ya tadi ya,
Kalau di sini istilahnya adalah mengistilahkan grouping ya. Jadi itu seperti mengelompokkan ya, itu sebuah wadah ya, atau bukan wadah sih. Ya tadi mengelompokkan ya, itu untuk related cost object. Jadi untuk cost object yang mirip-mirip gitu ya, itu namanya cost pool. Jadi kalau apa namanya, ada cost object yang sifatnya mirip ya, atau identik. Kalau identik itu sama ya, berarti mirip ya, hampir mirip-mirip, itu pengelompokannya itu disebut dengan cost pool gitu ya. Kemudian yang kedua ada istilah cost allocation base ya, atau dasar pengalokasian biaya ya. Dasar pengalokasian biaya artinya ya, ketika kita akan menentukan ya sebuah biaya, sebuah sebuah biaya itu bisa berubah, bisa naik dan turun, itu disebabkan oleh faktor apa ya. Jadi cost allocation base itu ya seperti faktor ya penentu sebuah cost bisa increase dan decrease ya, maksudnya bisa naik dan turun. Contohnya gimana ya? Jadi yang paling jelas dari cost allocation base itu adalah disebut dengan cost driver ya. Driver itu kan artinya kalau yang teman-teman tahu kan, driver itu kan supir ya, tapi sebenarnya driver itu artinya penggerak atau pemicu gitu ya. Jadi ini bisa juga disebut dengan pemicu biaya. Jadi apa sih yang menyebabkan sebuah cost itu bisa bertambah atau berkurang ya. Contohnya gini, misalkan ketika sebuah proses produksi ya, atau proses packaging misalnya, proses pengemasan sebuah barang ya, itu banyak dilakukan oleh karyawan ya, tenaga kerja manusia daripada mesin ya. Mesin itu lebih banyak digunakan saat proses produksi ya, atau perakitan. Tapi saat proses packagingnya itu lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja ya, karyawan gitu. Maka kira-kira ya, cost driver yang paling cocok untuk menentukan ya cost yang muncul dalam departemen packaging itu adalah jam tenaga kerja langsung karyawan atau jam mesin. Kira-kira yang paling tepat kita pakai untuk menentukan cost yang muncul ya dalam departemen packaging ya. Jadi misalnya ini ada departemen packaging ya, kotak ya di sini packaging ya. Kemudian di sini lebih banyak dikerjakan oleh karyawan gitu ya daripada oleh mesin. Maka ketika saya akan menentukan ya besarnya cost ya untuk aktivitas apa namanya pengemasan ya, itu kira-kira yang lebih tepat apakah saya menggunakan direct labor hours ya, jam tenaga kerja langsung, atau direct machine hours. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Jam tenaga kerja langsung. Direct labor hours. Alasannya kira-kira kenapa? Karena dia menggunakan tenaga kerja langsung, tidak dengan mesin. Ya, betul ya. Jadi kita melihat ya sebuah cost driver, atau kita menentukan sebuah pemicu biaya itu ditentukan dari tadi ya penyebabnya ya, atau sebab akibatnya. Apakah sebuah cost yang muncul itu ya disebabkan oleh tadi ya tenaga kerja langsung ya, atau machine hours gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan DLH ya, atau direct labor hours, itu di sini sudah mulai hujan ya. Semoga teman-teman suaranya masih terdengar. Sebentar ya, saya nutup jendela dulu. Oke, suara petirnya terdengar nggak? Tidak, Bu. Ya, ya. Jadi saya suaranya ininya biasa aja ya. Soalnya, oke. Jadi kalau kita menggunakan DLH ya, itu cost ya, cost dalam aktivitas pengemasan ini akan berubah seiring dengan banyak atau sedikitnya jam tenaga kerja langsung yang ditimbulkan gitu ya, atau yang diserap gitu ya. Misalkan karyawan ini bekerjanya ya satu orang itu
misalnya 4 jam gitu ya, 4 jam. 1 jam misalnya tarifnya itu misalnya adalah 25.000 misalkan ya, satu karyawan. Jadi satu karyawan ya itu mengerjakan 4 jam ya, 1 jamnya tarifnya adalah misalnya 20.000 ya. Maka cost-nya berapa ya untuk direct labor-nya kita bisa tentukan ya, karena cost driver-nya itu ditentukan oleh direct labor hours, banyaknya jam tenaga kerja langsung yang timbul gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan machine hours ya ini tidak secara tepat ya, artinya tidak tepat kita gunakan karena memang di situ tidak menggunakan mesin. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalkan gimana kalau proses packaging-nya itu dia menggunakan mesin juga, tapi dia juga menggunakan tenaga kerja langsung atau menggunakan karyawan. Ya maka di situ harus ada apa ya, judgement ya, artinya mana yang paling sesuai ya, apakah proporsinya itu lebih banyak menggunakan karyawan atau menggunakan mesin gitu. Jadi di situ perlu ada analisis dan judgement untuk menentukan cost driver-nya apa. Tapi bisa jadi ya, dalam satu ini ada 2 cost driver ya, itu juga bisa memungkinkan ya, ada kemungkinan. Itu contohnya ya. Jadi cost driver itu bentuknya yang paling umum kalau enggak direct labor hours ya, direct labor hours ya, kalau enggak machine hours. Ya, jam tenaga jam mesin ya, ini jam tenaga kerja langsung. Jam mesin itu maksudnya adalah berapa lama sebuah mesin itu beroperasi gitu ya, dihitung berdasarkan jam. Oke, selanjutnya adalah nah di sini kita sudah masuk ke yang namanya costing system ya. Costing system ini secara langsung yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Akan kita kenal ada yang namanya job costing dan proses costing. Di awal gimana kita akan belajar dulu tentang job costing. Tapi sebenarnya di sini pun juga sudah apa ya? Sudah dikenalkan ya proses costing, karena untuk kita bisa mengingat-ingat dan memahami job costing itu biasanya akan disandingkan dengan proses costing sehingga tahu bedanya gitu ya. Oke, yang pertama adalah job costing ya. Jadi job costing itu adalah sebuah sistem akuntansi biaya yang dia itu menghitung sebuah cost produk ya. Jadi dia menghitung cost produk ya itu berdasarkan job ya. Jadi job yang dimaksud di sini itu adalah bukan pekerjaan ya, dia bisa pekerjaan tapi konteksnya lebih ke pesanan ya, atau order. Ya. Oke, mungkin bisa ke sini ya. Saya coba pindah ke whiteboard-nya saja. Nih ya. Jadi job posting itu tadi pengertiannya adalah ya menghitung ya cost produk ya berdasarkan job. Nah, job di sini konteksnya adalah ya pesanan atau order. Ini sama ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ya kita akan menghitung sebuah produk itu berdasarkan jobnya. Ya. Jadi konteks dalam atau konsep dalam penghitungan job posting itu bahwa sebuah produk itu ya itu dipesan atau diproduksi sesuai dengan tadi ya diproduksi sesuai dengan orderan gitu. Jadi kalau yang namanya pesanan itu kan pasti khusus ya. Jadi ini itu sifatnya adalah khusus ya. Punya karakteristik sendiri ya, atau spesial ya, sama ya. Sehingga ya antara satu orderan, antara satu pesanan dengan pesanan yang lain itu pasti berbeda ya. Yang berbeda apa ya, satu order ya dengan order yang lain
itu pasti berbeda. Yang berbeda apanya? Direct materialnya, direct labor-nya, overhead-nya. Misal ya, tadi contohnya yang gampang aja deh, misal produksi baju ya. Produksi baju untuk pesanan ya, misalnya pesanan dengan nomor ya 053 ya baju ya. Itu dia membutuhkan direct materialnya, misalnya ada kainnya tuh katun ya. Kemudian ada pakai renda, pakai sablon misalkan gitu ya. Kemudian di sini labornya misalnya dia butuh 4 orang. Kemudian overhead-nya misalnya apa? Terkait dengan listrik ya, mesinnya misalkan dan lain, sewa dan sebagainya. Kemudian baju ya dengan pesanan orderan ya misalnya 074 itu bahannya misalnya satin ya. Kemudian pakai print ya. Tanpa renda, tanpa sablon misalkan ya. Kemudian karyawannya hanya misalnya 2 orang. Kemudian di sini misalnya hanya listrik aja, misal, ya itu kan berarti, berarti untuk setiap pesanan ya dengan pesanan yang lain itu berbeda, ya. Oke, ya, jadi ini saya hapus saja ya supaya tidak. Ya, jadi kurang lebih kan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan job order itu adalah bahwa kita menghitung sebuah cost, ya, cost sebuah produk itu berdasarkan job, ya, atau pesanan atau order. Sehingga di situ asumsinya setiap pesanan itu punya karakteristik yang berbeda dengan pesanan yang lain, ya, atau orderan yang lain. Sehingga pasti karena dia menyerap direct materialnya berbeda, labornya berbeda, overhead-nya berbeda, sehingga kita tidak bisa melakukan ya tadi ya pukul rata ya untuk semua produk. Nah, biasanya yang sering salah kaprah ya artinya mahasiswa itu berasumsi bahwa yang namanya orderan itu dia untuk satu misalnya ada pesanan 053 ini hanya menghasilkan satu produk gitu ya. Ini hanya menghasilkan satu produk misalkan. Enggak ya. Jadi job order itu sifatnya bisa banyak. Ya, jadi misalkan untuk pesanan 053 itu jumlahnya misalnya dia ada pemesanan 500 unit ya atau pieces baju misalkan. Tapi karakternya atau materialnya itu ya tadi untuk pesanan khusus 053 gitu ya, baju 053. Nah, nanti ya di pesanan berikutnya itu ada misalnya baju ya pesanan nomor pesanannya atau nomor ordernya atau nomor jobnya ya. Biasanya kita pakainya bukan pesanan, bukan order, tapi job ya. Nomor jobnya itu adalah misalnya 071, dia pesannya adalah sebanyak 700. Tapi 700 ini karakternya ya udah untuk pesanan 071 tidak bisa disamarkan dengan pesanan 053. Ya, sehingga untuk menghitung cost produk ya pada job 071 itu ya kita hitung aja untuk yang ini, nggak bisa kita pukul rata untuk yang job 053 gitu ya, sehingga ya kita akan menghitung untuk masing-masing job. Jadi karakternya khusus ya, kemudian dia menyerap direct material yang beda, labornya juga berbeda, overhead-nya juga berbeda. Nah, sedangkan bedanya dengan proses costing ya, jadi ini kita singgung dulu di awal supaya bisa membedakan gitu ya. Ya, proses costing ini berarti kebalikannya ya dengan job. Kalau job tadi dibuatnya adalah khusus ya, dia punya karakteristik yang spesial gitu ya untuk masing-masing jobnya, sedangkan proses costing ini itu sifatnya adalah dibuat massal ya, dibuat massal ya. Massal ya produksinya, massal production, karakternya sama ya karena dia menyerap DM, DL, OH yang sama. Contohnya misalkan produksi manufaktur Coca-Cola misalkan, itu kan dalam jumlah yang banyak sekali produksi dalam jumlah yang banyak, kemudian
takaran gulanya sama, takaran airnya sama, sodanya sama gitu ya. Maka ketika kita akan menghitung cost untuk masing-masing botol ya, masing-masing produknya itu ya kita bisa pukul rata gitu ya. Tidak ada apa namanya perbedaan gitu ya, karena ya tadi bukan berdasarkan job ya, tidak ada karakter khusus ya. Biasanya yang dimaksud job itu kalau kalian misalnya pesen apa terus custom gitu ya, itu juga bisa masuk ke job posting ya. Jadi kalau menghitung unit produk ada customnya, itu bisa dihitung menggunakan job posting. Sedangkan kalau proses costing tadi ya sifatnya massal, karakternya sama ya, karena dia menyerap DM DLOH-nya sama ya, tidak ada kekhususan untuk masing-masing pesanannya atau jobnya gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah sekarang kita akan menghitung yang konsep job costing dulu gitu ya. Oke, kita kembali ke PPT nih ya. Jadi each job ya may be different from the next ya. Jadi setiap job ya itu akan berbeda. Job itu yang dimaksud tadi ya, order atau pesanan itu berbeda dari job yang lain ya. Kemudian mengkonsumsi ya sumber daya yang berbeda ya. Kemudian misalnya ini wedding announcement ya, misalnya ada apa namanya kayak bukan iklan ya, bisa jadi iklan ya, atau announcement apa, pengumuman ya. Pengumuman ini kan berarti custom ya, tergantung misalnya dia mau apa namanya desainnya seperti apa. Aircraft itu pesawat ya, pesawat itu berarti disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan advertising ya, pengiklanan itu sangat jelas custom ya, jadi tidak bisa disamakan dengan pesanan yang lain gitu ya. Sedangkan kalau proses costing itu sistem akuntansi untuk produksi massal ya, di mana dia identik atau mirip ya, similar gitu. Contohnya misalnya ada ini apa, penyulingan minyak, kemudian produksi orange juice gitu ya, kemudian soda dan sebagainya, itu kan produksinya massal ya, semuanya sama gitu. Jadi tidak ada kekhususan antara satu job dengan job yang lain. Oke, selanjutnya adalah, nah ini contoh-contoh job costing ya untuk sektor ya, masing-masing sektor perusahaan, ada service, ada merchandise, ada manufacturing. Mungkin kalau di sini yang paling kelihatan misalnya coba saya bahas ya, yang service ya, misalnya di sini ada audit ya, audit oleh PwC ya. Ini kantor audit KAP Big Four ya. Jadi kalau yang namanya audit itu kan pasti custom ya, bukan custom sih, nggak bisa kita samakan dengan jasa audit di perusahaan A, misalnya di Unilever, dengan audit di Indofood misalkan, pasti beda-beda ya. Karena bisa jadi audit di Unilever dia membutuhkan waktu 1 minggu, ya audit di Indofood misalkan karena ada masalah dia bisa lebih dari 1 minggu. Kemudian juga jasa yang diberikan juga pasti berbeda gitu ya. Kemudian kalau yang proses costing ini contohnya misalnya postal delivery ya, ini pengantaran pos dan sebagainya gitu ya, itu kan prosedurnya kan hampir mirip-mirip gitu ya, tidak ada yang spesial dan sebagainya ya. Kemudian ini saya gini aja ya karena lebih enak coret-coretnya. Nah di sini ada beberapa pendekatan ya, pendekatan costing yang akan kita gunakan nanti dalam menghitung job costing ya. Yang pertama adalah sistem aktual costing ya. Sistem aktual costing ini konsepnya adalah ini. Konsepnya adalah aktual. Jadi yang namanya aktual itu kan kita menggunakan data yang sesungguhnya ya. Jadi data yang sudah terjadi. Data aktual ya, yang sesungguhnya. Biasanya kalau yang sesungguhnya itu kan berarti sudah terjadi gitu ya. Cost-nya itu sudah terjadi gitu. Nah, berarti dalam konsep aktual costing ini ya, indirect cost-nya ya, ini saya highlight di sini. Ya, indirect cost-nya yaitu menggunakan aktual indirect cost rates ya, teman-teman perhatikan ya. Indirect cost-nya itu menggunakan aktual indirect cost rate dikali ya dengan actual activity consumption.
Ya. Jadi di sini ya indirect cost-nya indirect cost itu berarti kan satuannya mata uang ya. Itu rumusnya adalah ya aktual indirect cost rates ya. Indirect cost rate itu rates itu artinya tarif ya dikali dengan ya aktual activity consumption ya. Kalau rates itu berarti satuannya juga mata uang ya. Kalau aktual activity itu berarti banyaknya ya. Banyaknya aktivitasnya. Jadi gini, kalau yang aktual costing itu konsepnya adalah pokoknya semua datanya itu sifatnya aktual. Ya, baik itu tarifnya maupun aktivitas yang dikonsumsi itu semuanya harus aktual. Ya, karena tadi menggunakan aktual costing. Ya. Contohnya misalkan ya, indirect cost dari apa ya, listrik misalnya. Indirect cost kan contohnya overhead ya. Contohnya overhead. Mau cari cost dari ya misalnya listrik ya, listrik dari mesin produksinya. Ya, itu kan menggunakan aktual costing berarti aktual indirect cost rates-nya ya, tarifnya ya, tarif listriknya itu dikali dengan berapa banyak ya konsumsi listriknya tadi. Gitu ya. Berarti misalnya tarifnya itu per jamnya ya, atau kalau listrik itu apa sih ininya konsumsinya per volt ya atau per apa ya, itu dikali dengan banyaknya listrik yang dipakai ya, maka di sini nanti hasilnya adalah mata uang gitu ya. Misalnya tarifnya adalah per jamnya itu 10.000 ya, ini misalnya 10.000 dolar ya per hours-nya ya. Kemudian banyaknya listrik yang dipakai untuk mesin produksi itu misalnya adalah 10 hours. Ya, maka cost dari mesin produksinya berarti berapa tuh? 100.000 ya, dolar. Ya, 100.000 dolar. Ini adalah cost dari indirect cost-nya jika menggunakan aktual costing. Ya. Artinya kalau ini menggunakan aktual costing, ini tarifnya itu adalah tarif aktual. 10 jamnya ini juga aktual ya. Berarti kalau aktual berarti dia sudah memang sudah dilakukan ya, mesin produksinya sudah berjalan ya selama 10 jam, betul-betul 10 jam, kemudian dikalikan dengan tarif aktualnya. Itu kalau menggunakan aktual costing ya. Sedangkan kalau normal costing gimana? Kalau normal costing ya, normal costing itu indirect cost-nya ya, indirect cost sama-sama indirect cost itu dihitung ya berdasarkan ya budgeted atau estimasi dari indirect cost rates-nya ya. Jadi tarifnya itu adalah tarif estimasi dikali dengan actual activity consumption ya. Jadi kalau bedanya dengan actual costing ya, normal costing itu berarti tarifnya adalah rates-nya adalah rates estimasi atau budgeted rates. Ya ini sama ya. Jadi estimation rate kemudian budgeted rate ini sama. Istilahnya sama. Nah, jadi kita ketika mau menghitung cost dengan metode atau pendekatan normal costing, maka tarif yang digunakan itu adalah bukan tarif aktual, tapi tarif yang diestimasikan. Kenapa menggunakan tarif estimasi? Ya karena datanya belum ada, misalkan. Gitu ya. Contohnya gini, ya biasanya ya kepala divisi itu ya departemen mereka membutuhkan data di awal bulan ya. Mereka butuh data di awal bulan atau di tengah bulan, di tengah-tengah ya terkait dengan tadi ya cost untuk menghasilkan produknya itu berapa. Ya. Kemudian ketika akan menghitung indirect cost-nya, contohnya misalnya tadi listrik yang digunakan untuk menjalankan mesin produksi, ternyata kita nggak bisa dapat data aktualnya. Kenapa? Karena tagihan listriknya baru keluar nanti di akhir bulan. Padahal kepala divisi mau ya
datanya itu dilaporkan di pertengahan karena dia mau melihat gitu ya. Berarti kan apakah kemudian proses penghitungannya berhenti gitu kan karena tagihannya belum ada? Ya, enggak ya. Maka di situ ada metode atau pendekatan yang bisa dipakai, yaitu adalah menggunakan normal costing ya, di mana tarifnya itu adalah kita estimasikan. Ya, kita menggunakan estimasi. Jadi kira-kira kayaknya tarif listriknya itu per jamnya misalnya 15.000. Ya, jadi pakai estimasi. Nah, sedangkan yang namanya estimasi itu juga butuh ini ya, butuh ilmu gitu, bukan butuh ilmu sih, butuh judgement yang tepat gitu ya. Maka biasanya orang yang melakukan estimasi itu ya memang manajer-manajer yang sudah punya pengalaman gitu ya, kemudian analisisnya juga lebih bagus atas misalnya estimasi di tahun sebelumnya misalkan. Jadi dia biasanya juga kalau tahun lalu misalnya estimasi rates-nya itu adalah 10.000, berarti mungkin yang sekarang sekitar 11 sampai 12 ribuan lah, nggak mungkin dia sampai 20.000 gitu ya. Kalau proses produksinya juga tidak berubah jauh ya dari yang tahun lalu misalkan. Jadi estimasi ini juga bisa dipertanggungjawabkan ya, walaupun konsepnya adalah kira-kira gitu. Sehingga nanti selisihnya juga nggak banyak. Gitu. Jadi bedanya normal costing dengan actual costing itu adalah itu ya. Kalau yang normal ya tarifnya adalah estimasi, sedangkan kalau aktual itu semuanya datanya aktual. Nah, sekarang kira-kira mana yang paling banyak digunakan? Apakah normal atau aktual dalam kehidupan nyata? Yang paling banyak digunakan kira-kira yang mana? Normal atau aktual? Kalau aktual jelas ya dia bisa mencerminkan data yang akurat ya, karena kan memang dia juga menggunakan data yang sesungguhnya, kemudian tarifnya juga sudah aktual, kemudian konsumsi aktivitasnya juga sudah aktual gitu ya. Tapi ini sangat apa ya? Pendekatan yang pertama ini sangat idealis gitu. Jadi bisa jadi ini tuh susah gitu ya. Artinya kan ya tadi misalnya di faktanya di lapangan ya kita membutuhkan data laporannya itu di tengah-tengah bulan gitu, sehingga ada beberapa informasi biasanya terkait dengan indirect cost ya, karena kalau direct cost itu kan lebih mudah diketahui ya, misalnya tadi material, labor dan sebagainya itu dengan tracing jadi cepat. Tapi kalau indirect cost tadi misalnya ada listrik, ada sewa, ada penyusutan ya, depresiasi itu kan susah ya. Jadi biasanya normal costing ini yang lebih banyak dipakai karena dia lebih fleksibel ya, lebih mudah juga ya, kita bisa menggunakan estimasi gitu, dan di mana nanti pun di akhir kita akan melakukan penyesuaian ya atas estimasi ini gitu. Kita bisa melakukan adjustment ya, karena kita kan estimasi. Berarti kalau estimasi bisa jadi ketika aktualnya sudah muncul itu ada yang berbeda. Nah, maka selisihnya ini akan kita lakukan adjustment atau penyesuaian. Sedangkan kalau aktual itu bagusnya adalah dia akurat ya, tapi ya tadi ya sangat idealis gitu, sehingga kadang malah susah untuk digunakan metodenya atau pendekatannya. Itu ya, ini yang terkait dengan aktual dan normal. Nah, ini rumus yang tadi saya jelaskan juga ya. Jadi ini resumenya di sini. Ya, kalau aktual costing ya, itu untuk sama-sama direct cost-nya ya. Ini direct cost-nya, itu semuanya aktual. Ya, ini aktual, rates-nya itu aktual ya. Kemudian kuantitas atau aktivitas yang dikonsumsi itu juga aktual. Ini sama ya, tapi istilahnya beda-beda, tapi sama yang dimaksud. Ini untuk direct cost. Kemudian ini yang metode pertama, actual costing. Yang normal costing juga ketika untuk menghitung direct cost, ya itu semuanya aktual juga. Rates-nya aktual. Kemudian kuantitas atau aktivitas yang dikonsumsi itu juga aktual. Ketika menghitung direct cost ya untuk metode aktual dan normal ya. Nah, sedangkan untuk menghitung indirect cost-nya ya di sini ada perbedaan. Ketika menggunakan actual costing itu masih sama-sama aktual ya, rates-nya aktual, kuantitasnya juga aktual ya. Tapi untuk normal costing dia menggunakan estimasi untuk tarifnya. Ya, sedangkan aktivitasnya adalah aktual. Jadi perbedaannya ini ya, untuk metode aktual dan normal. Yang berbeda hanya adalah ketika menghitung indirect cost-nya. Ya, kalau direct cost itu sama, yang baik yang aktual maupun normal itu semuanya pakai datanya aktual semua.
Ya, karena direct cost itu lebih cepat untuk diketahui datanya gitu ya. Tidak perlu menunggu sampai akhir bulan misalnya kayak tagihan listrik gitu ya. Walaupun pakai metode aktual atau normal bahan baku ya udah misalnya kita mau tengah bulan ya, laporan tengah bulan ya udah kita tahu ya untuk satu produk itu dia produksi butuh berapa material, tenaga kerja langsungnya juga berapa banyak, berapa jam, itu bisa diketahui. Ya, kalau tenaga kerjanya itu yang sifatnya langsung atau direct. Ya, kalau indirect ya mungkin bisa jadi juga susah juga gitu ya, misalnya indirect labor gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya di sini ada ada 7 step job posting ya, ada 7 langkah yang digunakan untuk menghitung ya job posting. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan dulu jobnya itu job yang mana ya, untuk menentukan cost objeknya ya kan. Kalau misalnya ada job itu kan banyak ya, misalnya ada job 1, 2, 3, job tadi misalnya job 501, job 702. Nah, job yang mana yang mau kita hitung? Ya kita tentukan dulu karena kita nggak bisa pukul rata ya. Misalnya kita menghitung cost sebuah baju ya udah semua job itu misalnya di sini ada job 301 ya. Ini nomor jobnya ya. Job 205 karena biasanya kalau diproduksi itu bukan job produksi baju apa gitu tuh enggak, tapi dia ada kodenya gitu ya. Kemudian job 754 ya itu berarti akan kita tentukan dulu mana job yang akan kita hitung ya cost untuk produknya ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasikan ya direct cost-nya, kita identifikasikan dulu untuk setiap jobnya ya, materialnya apa ya, direct labor-nya apa saja untuk setiap job ya. Misalnya job 301 kita mau hitung ya, maka direct materialnya dia menyerap apa aja, direct labor-nya dia menyerap apa aja. Misalnya tadi kalau job 301 produksi baju ya, ada yang bajunya dia menyerapnya katun, pakai printer, pakai renda misalnya dan sebagainya. Yang satunya misalnya yang 205 itu nggak pakai printer, dia sablon aja, misalkan kainnya misalnya satin gitu ya. Ini saya ngarang aja. Gitu. Jadi harus ditentukan dulu materialnya dan labor-nya untuk masing-masing job itu berapa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memilih ya dasar pengalokasiannya. Ya, jadi kita memilih cost driver-nya ya. Cost driver-nya apa yang paling cocok? Ya, apakah direct labor hours? Ya, apakah mesin hours? Ya. Kita menentukan faktor ya yang menyebabkan cost itu berubah ya, yang paling cocok yang mana? Dikaitkan dengan sebab munculnya cost tadi gitu ya. Kalau cost tadi itu penyebab munculnya itu adalah karena jam kerja karyawan ya maka yang paling cocok adalah pakai DLH. Kalau lebih banyak dikerjakan oleh mesin ya maka yang paling cocok adalah mesin hours gitu ya. Kemudian ini untuk mengalokasikan indirect cost ya. Jadi cost allocation base ini untuk mengalokasikan indirect cost-nya tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ya mencocokkan indirect cost-nya itu apakah sudah sesuai dengan cost driver-nya ya. Misalkan indirect cost untuk tadi ya misalnya mesin produksi gitu ya, listrik mesin produksi ya, atau misalnya aktivitas packaging ya, atau jangan packaging deh, misalkan assembly perakitan ya. Nah, kita cocokkan misalnya kita menentukan menggunakan cost driver-nya adalah mesin hours. Nah, kita analisis nih, manajer analisis. Kira-kira kalau kita menggunakan mesin hours itu sudah mencerminkan aktivitas ini belum ya? Apakah aktivitas ini lebih banyak ya dikerjakan ya, penyebab cost-nya itu lebih banyak muncul dikarenakan banyaknya jam mesin atau jam tenaga kerja karyawan ya? Apakah sudah matching gitu ya? Kalau misalnya sudah oke, sudah sesuai dan mencerminkan oke, berarti kita bisa pakai cost driver itu. Ya kalau belum ya berarti harus kita tentukan lagi mana yang lebih tepat gitu ya cost drivernya. Oke, selanjutnya adalah yang kelima adalah menghitung ya, menghitung overhead allocation rate. Jadi kita menghitung dulu tarifnya ya, tarif overhead-nya. Nah, kalau tadi kan di rumus yang sebelumnya ya, yang ini
Ya, itu kan kita sudah menghitung cost-nya ya. Ini kan cost ya. Ini cost, ini cost. Berarti kan satuannya adalah mata uang. Ya. Nah, sekarang di sini kan berarti asumsinya sudah ada tarifnya. Ini tarif ya. Tinggal mengalihkan aja dengan aktivitasnya atau banyaknya jam mesin atau jam tenaga kerja yang muncul misalkan. Sedangkan di sini kita akan menghitung dulu ya tarifnya. Ya, rate-nya ini kita hitung dulu. Ya. Maka biasanya ketika akan menghitung overhead, ya overhead rate, ya karena tadi konsepnya overhead itu adalah indirect cost, yang dimana ini indirect ya cost, ya dimana indirect cost ini tidak mudah ya kita telusuri, maka rate-nya itu adalah sifatnya juga menggunakan estimasi, ya maka budgeted manufacturing overhead rate. Rumusnya apa ya tadi? Budgeted manufacturing overhead cost dibagi dengan total quantity atau dasar alokasinya. Nanti teman-teman akan lihat contohnya ketika sudah latihan. Jadi kita cari dulu tarifnya. Ya, setelah ketemu tarifnya kita bisa menentukan overhead cost-nya. Ya, jadi tarifnya kita kali dengan aktual base-nya. Jadi ini akan kembali ke rumus yang ini. Yang ini. Ya, jadi step keberapa tadi? Step ke-6 ya. Step ke-6 itu ada di sini ya. Ini step ke-6. Nah, di mana kalau di sini kan asumsinya tarifnya udah ada ya. Ini tarifnya udah ada. Sedangkan yang tadi kita tentukan dulu ya, tarifnya berapa. Ya, baru setelah itu terakhir kalau sudah ketemu ini kan tadi semua ya kita menghitung tarif nomor 5 ya di step ke-5 menghitung nomor 6 itu kan kita menghitung indirect cost-nya. Ya. Sehingga di step ke-7 kita bisa menghitung total job cost ya untuk masing-masing produk dengan menambahkan ya semua direct dan indirect cost ya. Jadi tahapan yang kita hitung ya dari langkah ketiga ya, langkah keempat ya, langkah kelima dan keenam itu tujuannya adalah untuk menghitung indirect cost atau MOH-nya, manufacturing overhead-nya ya. Sedangkan kalau direct cost kan sudah bisa kita ketahui ya. Jadi nanti kita tinggal menambahkan aja ya direct cost-nya ditambah dengan indirect cost atau overhead yang kita hitung di step 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nah, di sini disajikan juga yang namanya adalah job cost document ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman yang pernah punya pengalaman kerja di departemen produksi pasti juga nggak terlalu asing ya dengan ini. Ini adalah job cost document itu salah satu dokumen yang berkaitan dengan job posting ya. Jadi kenapa ini sebuah job itu memiliki job cost document adalah karena ya tadi ya setiap job atau setiap order atau setiap pesanan itu kan dia menggunakan material yang berbeda ya sehingga dia untuk masing-masing job itu juga punya rincian DM yang berbeda, DL yang berbeda, overhead yang berbeda. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah ada judulnya ya, job cost. Ya, ada judulnya job cost record. Ya, kemudian di awal ya ini ada nomor jobnya ya. Misalnya nomor jobnya adalah WPP 298. Ini nomor orderannya atau nomor pesanannya. Kemudian tanggal mulai produksinya, kemudian tanggal penyelesaian produksinya, dan di sini ada nama customer-nya. Karena bisa jadi untuk satu job dengan job yang lain itu customer-nya sudah berbeda. Jadi sudah disediakan di situ data ya terkait dengan customer-nya siapa, nomor job-nya job berapa ya, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Ya. Kemudian selanjutnya berarti berkaitan dengan data dari job tadi ya yang sebenarnya akan kita pakai untuk menghitung cost produk, cost dalam menghasilkan sebuah produk. Berarti yang pertama adalah harus ada data terkait dengan materialnya, direct materialnya. Kolom yang pertama di sini adalah tanggal ya
menerima ya, tanggal menerima materialnya ya. Kemudian di sini tanggal ini berarti menerima tuh bahan baku ya. Menerima bahan bakunya. Kemudian material yang diminta, requisition itu permintaan ya, yang diminta. Kemudian part number itu adalah kode untuk jenis materialnya ya. Misalkan katun itu kodenya MB466-A ya. Kemudian kalau satin itu misalnya ini ya, TB207F misalkan. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah bukan nama materialnya ya, tapi kodenya. Ya, ini part number-nya. Kemudian banyaknya material yang digunakan ya, quantity use-nya. Misalnya 8 meter kah, 12 meter kah kalau misalnya itu kain gitu ya. Kemudian unit cost-nya ya. 1 meternya itu cost-nya berapa? Ya, misalnya 1 meternya $14. Kita pakainya $8 untuk membuat job WPP 298. Maka total cost yang diserap atau yang digunakan ya untuk penggunaan material kode MB468 itu adalah sebesar $112. Sedangkan kode total cost yang diserap oleh job WPP 298 untuk penggunaan material TB207 adalah totalnya sebesar $756 ya. Itu cara membacanya seperti itu. Maka kita bisa hitung total direct materialnya yang digunakan adalah 4606 gitu ya. Begitu juga dengan direct labor ya. Ada period cover-nya, kemudian labor time record number ya. Kemudian ada employee number ya. Kalau di sini part number itu berarti terkait dengan jenis ya, jenis material. Ya, sedangkan kalau di sini employee number berarti terkait dengan karyawannya. Ya, maka kalau di job cost document itu direct manufacturing labor di bagian kolom employee number itu bukan nama karyawan yang muncul ya, tapi kode ya, kode karyawan. Misalnya karyawan A itu kodenya ini, karyawan B nanti kodenya beda lagi, gitu ya. Kemudian kolom yang berikutnya adalah jam ya, lamanya jam yang digunakan untuk mereka bekerja ya. Mereka bekerjanya itu berapa jam, berapa lama ya dalam jam, hours. Ya. Kemudian di sini ada tarif per jamnya itu berapa ya. Tarif jamnya per jamnya si karyawan itu adalah $18 ya. Kemudian per jamnya. Maka kita bisa menghitung total cost yang timbul ya terkait dengan karyawan dengan kode 551 ya, dengan banyaknya bekerja 25 jam, tarif 1 jamnya adalah $18, maka cost yang timbul adalah sebesar $450. Ya, kemudian kalau ada karyawan berikutnya ya kita total, maka totalnya kita dapatkan di sini. Ya, begitu juga dengan yang overhead ya. Overhead di sini ada cost pool kategori ya, misalnya manufacturing. Kemudian di sini ada dasar pengalokasiannya, ini berarti terkait dengan cost driver-nya. Misalkan cost driver-nya adalah misalkan direct labor hour ya, ini DLH. Ya, jadi yang paling cocok ya dia dihitung menggunakan tenaga kerja langsung. Ya, kemudian di sini ya kalau di sini adalah cost driver-nya, maka di sini adalah quantity ya, banyaknya ya si karyawannya itu bekerja, misalnya 88 jam. Karena di sini kan dihitung berdasarkan labor hour kan, maka di sini quantity allocation base-nya adalah lamanya karyawan itu bekerja, gitu ya. Kemudian di sini tarif ya, tarif untuk sama tarif per jam ya. Kalau misalkan di sini bentuknya adalah machine hours ya, maka di sini juga misalnya 88 jam itu berarti artinya adalah lamanya mesin produksi itu bekerja, gitu ya. Kemudian berarti kalau di sini berarti totalnya. Nah, kemudian di akhir ini berarti total untuk MOH-nya ya. Nah, yang di sini itu berarti adalah menambahkan total akhir dari DM, DL, dan MOH-nya. Gitu. Maka ini adalah gambaran keseluruhan dari job cost document yang disajikan untuk masing-masing job. Ya, jadi segini panjang itu untuk satu job aja. Gitu. Nanti kalau ada job yang lain itu ya berarti akan kita buatkan rinciannya seperti ini. Kenapa?
Ya karena tadi ya job posting itu dia karakternya khusus sehingga nggak bisa kita pukul rata karena DM, DL dan OH-nya itu berbeda antara satu job dengan job yang lain. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada job costing source dokumennya, gitu. Jadi ini adalah sumber yang digunakan untuk membuat ini. Ya, jadi ini DM itu datanya ngambilnya dari sini. Jadi ini ada data untuk masing-masing. Ini material, ini labor time sheet-nya. Ya, kalau ini berarti kalau ini kan sudah, ini kan berarti merinci kalau misalnya labor hour ya ini sudah merinci untuk beberapa karyawan. Misalnya ada 10 karyawan berarti ya udah semua 10 karyawannya kita list di sini gitu ya. Tapi kalau yang ini ya kita ngambil kalau yang ini itu adalah sumber yang dipakai untuk membuat dokumen yang tadi. Ya, kalau ini berarti dibuat per karyawan. Ya misalnya ini kan labor time sheet ya. Jadi ini untuk karyawan nomor berapa ya, kemudian namanya, kalau di sini berarti ada namanya ya. Kemudian apa nih? Tarifnya ya, tarif hourly rate-nya, dia mulai kerjanya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa gitu ya. Ya, jadi ini sumbernya ya, sumber untuk job cost document tadi. Ya. Ini juga ya kalau ini labor, ini material gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ini lebih ke apa ya? Kayak overview terkait dengan bagaimana kita menghitung job costing ya. Tadi berarti kita menghitung indirect cost pool-nya ya. Kemudian menghitung dasar alokasinya atau cost driver-nya. Kemudian gini di sini kita juga menentukan direct cost yang ada, direct material dan direct manufacturing labor. Ya. Kemudian di sini kita masuk ke journal entries ya. Oke. Ya, jadi kalau terkait dengan penghitungannya tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya, kemudian di sini terkait dengan penjurnalannya. Jadi selain kita menghitung, kita juga menjurnal. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi tadi? Sebelum kita lanjut ya. Ada yang mau tanya? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu ya sambil jalan. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh. Ya, jadi terkait dengan penjurnalan ya. Jadi penjurnalannya atau jurnal entries-nya itu dibuat ya untuk setiap langkah dari proses produksinya. Jadi tujuannya adalah untuk apa ya, mencerminkan sistem akuntansi yang apa ya, sesuai dengan aktualnya gitu ya. Baik itu mulai dari proses bisnisnya ya, kemudian persediaannya, bahkan apa namanya tadi, proses produksinya gitu ya. Jadi kita lakukan penjurnalan untuk setiap langkah dalam proses produksinya ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa misalnya tadi inventory-nya munculnya berapa, ada work in process, ada finish good dan sebagainya. Kemudian ada kalau sudah terjual berarti kita buatkan lagi jurnalnya, COGS dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi di sini yang pertama adalah untuk semua cost product itu diakumulasikan dalam ya work in process control account ya. Jadi ketika sudah masuk proses produksi ya, ketika sebuah bahan baku ya atau sebuah ya tadi ya berarti bahan baku ya, ini berarti raw material ya, itu sudah masuk ke dalam proses ya, produksi ya, diproses itu berarti kan dalam proses ya, berarti belum jadi ya, dalam proses itu maka akan cost produknya itu akan diakumulasikan dalam akun ya WIP control account ya, dalam akun WIP control, di mana di situ terdiri dari direct material yang digunakan ya, direct labor yang digunakan, dan
MOH allocated. Gitu ya. Kemudian nah di sini untuk aktual indirect cost ya atau overhead-nya itu diakumulasikan dalam akun ya MOH control account. Ya, ini untuk aktual indirect cost-nya itu diakumulasikan dalam akun MOH control. Ya, akunnya namanya ini. Jadi teman-teman harus ingat kok beda Bu dengan akun-akun yang kita pelajari di akuntansi keuangan. Ya beda karena kan kita belajarnya sekarang konsepnya adalah akuntansi manajemen ya. Kemarin kalau teman-teman ingat di chapter 1 itu kita belajar bedanya financial accounting sama managerial accounting. Jadi memang akun-akunnya pun disesuaikan dengan proses produksinya gitu ya, untuk menunjukkan tadi misalnya ada WIP ya, ada finished good, kalau sudah terjual berarti adalah COGS gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ini ya beberapa contoh penjurnalan terkait dengan masing-masing proses produksinya. Yang pertama dimulai dari pembelian materialnya dulu ya. Pembelian material secara kredit itu akan dicatat pada material kontrol ya, debitnya, kreditnya adalah accounts payable kontrol. Kemudian yang kedua adalah saat ya saat materialnya itu ya ada permintaan ya direct dan indirect material untuk proses produksi ya. Berarti kalau di sini adalah sudah masuk proses produksi. Ya, berarti kalau masuk produksi berarti yang didebit adalah akun WIP kontrolnya ya. Jadi kata-kata ini tuh jangan teman-teman tinggal ya. Jadi karena memang akunnya namanya itu gitu ya, ada WIP kontrol. Kemudian manufacturing overhead control pada material control. Materialnya kita kredit karena tadi ya kita sudah melakukan permintaan untuk menggunakan material untuk proses produksi. Jadi yang kita debit adalah WIP-nya, yang kita kredit adalah materialnya. Kemudian ini kalau misalkan terjadi ya pembayar ya. Maaf Bu, boleh tolong dipelanin nggak Bu penjelasannya Bu? Kecepatan ya? Menurut Nadia ya Bu. Oh ya, oke. Kasih ya Bu. Iya. Sampai mana tadi yang mau diulang? Iya Bu, dari slide ke-15. Slide 15. Oke. Yang pertama ya, saya ulang lagi. Ini kayaknya saya nggak nyadar ya kalau ngomongnya cepat, karena di sini kan hujannya deras, jadi kayak yang saya sendiri tuh nggak bisa dengar suara saya gitu. Jadi ya mungkin nggak nyadar juga. Oke. Tadi ya kita jadi mulai dari penjurnalan ya. Jadi penjurnalan ini kita sesuaikan juga dengan proses produksinya ya, karena kan harapannya adalah penjurnalan dalam akuntansi manajemen itu mencerminkan tadi ya proses produksinya, kemudian bisnisnya, kemudian juga inventorinya sudah sampai mana ya. Misalkan tadi ada akun WIP, ada akun WIP itu work in process, itu adalah artinya barang dalam proses ya. Kalau finish good artinya barang jadi yang udah jadi. COGS berarti barang jadi yang sudah terjual. Gitu ya. Oke. Yang pertama adalah berarti di sini penjurnalan terkait dengan pembelian material ya. Maka debitnya dicatat pada akun material kontrol ya. Kreditnya adalah accounts payable control ya. Ini kata-kata yang di belakang ini tidak boleh ketinggalan ya, karena memang nama akunnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah di sini penjurnalan terkait dengan permintaan material ya, baik itu direct maupun indirect untuk digunakan sebagai produksi ya, proses produksi. Jadi di sini sudah masuk ke proses pengolahan produk tadi ya, barangnya sudah diolah ya atau diproses gitu. Maka karena sudah diproses ya, yang kita debit adalah akun WIP-nya ya. Kemudian yang dikredit adalah materialnya karena tadi sudah ada permintaan bahan baku ya. Nah, di sini ada akun manufacturing overhead control. Maka yang di sini adalah kita catat sebagai ya,
di sini adalah mencerminkan direct materialnya, ini direct cost-nya. Ini direct material ya, berarti direct ya, material. Karena kan di sini permintaan atas direct dan indirect ya. Yang ini ya, yang akun manufacturing overhead ini itu kita mencerminkan indirect materialnya. Nah, kalau ini berarti total ya material yang digunakan baik yang direct maupun yang indirect material. Gitu ya. Misalkan ya kita saat proses produksi ya itu membutuhkan bahan baku langsungnya adalah misalnya 500 ya, 500 DM-nya, indirect materialnya adalah misalnya 700. Ya, maka jurnalnya yang kita buatkan di sini adalah 500-nya kita taruh di sini, 700-nya di sini, yang di sini adalah 1.200. 1.200 di sini ya. Total material yang dipakai. Ya, jadi untuk indirect materialnya itu dicatat pada akun manufacturing overhead. Ya, jadi karena kan indirect kan termasuk overhead juga kan. Ya, kemudian kalau yang ini berkaitan dengan adanya pembayaran gaji ya atau upah ya karyawan ya, baik yang sifatnya direct maupun yang indirect ya. Sama yang direct labor ya, direct labor wage ya atau upahnya dicatat di akun WIP kontrol. Yang indirect ya, ini indirect labor ya, itu dicatat pada akun MOH ya, manufacturing overhead ya. Kemudian kreditnya adalah cash ya. Ini besaran cash yang kita keluarkan untuk upah karyawan langsung dan karyawan tidak langsung. Kemudian selanjutnya yang di sini berkaitan dengan pencatatan ya untuk macam-macam ya indirect cost yang muncul ya. Jadi MOH itu kan jenisnya banyak ya. Jadi kalau misalnya terjadi ada untuk salaries payable ya, kemudian accounts payable, depresiasi, prepaid expense, yaitu kita catat pada akun MOH. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada alokasi untuk kalau tadi kan berarti ada akun ya, kalau di sini berarti adalah terkait dengan alokasi ya indirect cost overhead ke WIP ya. Alokasi indirect cost ke WIP ya. Maka di sini dicatat pada akun WIP kontrol ya pada manufacturing overhead allocated. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nah ini kalau misalkan barangnya sudah jadi ya. Ya, produk cost-nya sudah complete atau sudah selesai dan akan ditransfer ke production ya untuk persiapan being sold ya atau dijual ya. Maka karena barangnya sudah jadi yang didebit adalah finished good ya, akunnya finished good control ya, yang dikredit adalah WIP-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau barangnya sudah dijual ya secara kredit ya, maka yang didebit adalah piutang ya, kemudian yang kredit adalah sales-nya ya. Kemudian tambahannya adalah terkait dengan ya tadi misalnya barang finish good-nya sudah terjual, maka yang didebit ada akun COGS, kemudian yang dikredit adalah finish good. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran terkait dengan proses produksi tadi ya. Jadi ini ada inventoriable cost, ini kemarin sudah teman-teman pelajari di chapter 2 ya kalau nggak salah ya. Jadi inventoriable cost itu ya berarti cost-cost yang berkaitan dengan produksi ya, proses produksi, cost production itu ada cost production ya, ada DM, DL, ada OH ya. Ini ada DM, DL, OH ya. Sedangkan satunya lagi adalah disebut dengan period cost
Ya, period cost itu ya berarti cost yang hanya bisa diakui pada periode tersebut ya. Tadi contohnya adalah kalau kalian belajar dulu di apa namanya closing entries, yaitu ya berarti akun-akun yang temporary ya, yaitu biasanya terkait dengan expense ya. Kalau cost itu kan berarti terkait dengan beban gitu ya, expense ya. Expense itu kan cost ya. Jadi yang disebut dengan period cost ya ada marketing expense, customer, kemudian misalnya ada R&D, ya administratif misalnya beban research and development, beban administratif dan sebagainya, itu namanya period cost. Sedangkan kalau inventoriable cost itu adalah cost-cost yang terkait dengan proses produksi barangnya ya. Kalau yang sifatnya direct itu bisa langsung di tracing ya. Sedangkan kalau yang indirect atau overhead itu berarti menggunakan allocated. Ya, kemudian diproses ya akan masuk ke ini proses produksi ya. Maka di sini akan diubah menjadi WIP inventory. Ya. Ketika barangnya sudah jadi, ya dia akan dikonversi menjadi finished good inventory. Ya. Ketika barangnya sudah dijual akan menjadi COGS. Gitu ya. Nanti dari COGS ini yang kemarin teman-teman apa namanya soalnya juga muncul ya di kuis kemarin kalau nggak salah. Ya, jadi dari COGS ini kita bisa mencari yang namanya gross profit ya, atau nanti misalnya operating income ya kalau sudah dikurangi dengan apa namanya period cost-nya ya, ada beban marketing ya, customer service dan lain-lain. Itu kita bisa mendapatkan operating income. Tapi kalau dari sales kita kurang dengan COGS, kita dapatnya adalah gross margin ya, atau laba kotor. Ya, kalau teman-teman hitung di income statement kan gitu. Ya, kalau ya yang kemarin saya jelaskan juga ya, kalau kita ngitung di financial accounting ya atau akuntansi keuangan itu kita taunya disuruh ngitung gross margin-nya aja atau kita ngitung operating income. Sedangkan data COGS-nya udah dikasih tahu ya. Sedangkan dalam konsep managerial accounting ya itu justru kita harus nyari dulu ya COGS-nya itu dapatnya dari mana gitu, dari mana asalnya itu kita ya tadi ada data DM-nya, ada data DL, kemudian ada data OH ya, kemudian kita hitung ya, kemudian kita bisa mendapatkan COGS gitu ya, di mana sebelum COGS itu ada COGM ya, cost of goods manufacture, itu kemarin sudah kalian pelajari juga di chapter yang sebelumnya. Nanti dicek lagi kalau lupa ya. Kemudian di sini ada perhitungannya ya di ledgernya, nanti teman-teman bisa cek juga lengkapnya di buku. Kemudian ini terkait juga dengan tadi ya masing-masing inventoriable cost-nya, ada DM-nya, DL dan OH-nya, update-nya. Nah, di sini ada nih ya, ada akuntansi khusus untuk overhead-nya. Ya, jadi bahwa kita di sini ya recall that two different overhead accounts were used ya. Jadi di sini ada dua jenis akun ya. Ada dua jenis akun overhead yang digunakan ya dalam jurnal-jurnal yang tadi kan teman-teman tuh kalau ngeh ya khusus ya untuk menjurnal ya atau mencatat overhead ya. Ya itu kita akunnya tuh ada dua. Yang pertama yang kontrol, yang satunya lagi adalah allocated. Nah, bedanya apa? Kalau yang MOH kontrol itu adalah di debit untuk ya mencatat aktual overhead cost yang terjadi. Ya, jadi akun ini itu akan kita debit untuk mencatat aktual overhead ya. Sedangkan yang allocated namanya juga allocated ya atau estimasi itu dikredit untuk mencatat ya overhead yang sifatnya adalah estimasi ya atau budgeted. Jadi kalau dia adalah overhead-nya itu adalah sifatnya estimasi, di mana tadi estimasi atau aktual itu kita melihatnya dari rumus yang tadi aktual dan normal costing. Nah, itu maka akan dicatat pada masing-masing akun ini. Ya. Kemudian nah, di sini adalah proses adjustment-nya ya. Jadi yang tadi saya bilang untuk direct cost ya, direct cost itu kan tadi kita bisa langsung ketahui ya, kita bisa langsung tahu
ya, makanya metodenya dengan tracing, ya. Maka data aktualnya kita juga bisa langsung pakai gitu ya. Baik itu yang pendekatan normal maupun yang aktual, itu semuanya pakai data aktual ya. Ketika kita menghitung direct cost, ya. Sedangkan ketika menghitung indirect cost, ya, itu kan kita punya kesulitan ya atau kendala di mana sulit ya untuk dicari tahu langsung. Sehingga metodenya adalah menggunakan metode allocation. Ya, maka tergantung ya kita apakah menggunakan metode aktual atau normal ya. Tapi biasanya yang namanya indirect cost atau overhead itu kita akan menggunakan yang namanya estimasi. Ya, ini namanya bisa macam-macam ya. Bisa estimasi, bisa estimated ya, bisa budgeted gitu ya. Tapi atau allocated itu sama gitu ya. Jadi konsepnya adalah dia diestimasikan dulu gitu ya, karena tadi kita nggak bisa tahu data aktualnya berapa sampai menunggu benar-benar ini ya indirect cost-nya itu muncul gitu ya. Maka kita menggunakan sistem estimasi. Nah, kalau yang namanya estimasi itu pasti akan ada perbedaan dengan aktualnya gitu ya. Artinya sangat kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan estimasi yang persis sama dengan aktualnya gitu. Sehingga kalau bisa tuh yang namanya estimasi itu walaupun tidak sama tapi mendekati gitu ya. Makanya tadi saya bilang ketika menentukan sebuah estimasi itu perlu juga ada apa ya analisis gitu sehingga estimasi yang dibuat pun juga selisihnya tidak jauh ya dari aktualnya, di mana analisisnya itu juga bisa didasarkan dari pengalaman di masa lalu, kemudian misalnya analisis ya berdasarkan estimasi yang sudah dibuat juga di tahun sebelumnya misalkan itu. Nah, kemudian maka di akhir ya ketika data aktualnya sudah muncul, maka estimasi ini akan kita sandingkan ya atau kita bandingkan dengan data aktualnya. Ya, ini versus aktualnya. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah yang terjadi adalah estimasinya itu misalkan ya lebih besar daripada aktualnya, atau misalkan estimasinya itu lebih kecil dari aktualnya, gitu ya. Maka di sini akan muncul istilah yang namanya under allocated dan over allocated. Ya, under allocated itu maksudnya adalah terlalu kecil diestimasi, ya terlalu kecil diestimasikan. Ya, sedangkan over allocated berarti kita terlalu besar mengestimasi di awal. Gitu. Maka kita lihat di sini apa namanya definisinya ya. Kalau under allocated itu tadi definisinya adalah mudahnya ya. Kita terlalu kecil ya, terlalu kecil mengestimasikan. Ya, berarti yang kecil itu adalah estimasinya. Ini ya, estimasinya terlalu kecil daripada aktualnya, di mana estimasi itu dicatat pada overhead allocated yang ini tadi, ya. Estimasi itu dicatat pada MOH allocated account, ya. Sedangkan aktual overhead itu dicatat pada MOH control. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalau overhead allocated-nya ya atau estimasinya ya lebih kecil daripada aktualnya, ya ini kan overhead estimasinya lebih kecil daripada overhead aktualnya, maka dia selisihnya atau kondisinya itu disebut dengan under allocated ya, atau estimasinya terlalu kecil atau kita mengestimasikannya itu terlalu kecil daripada aktual yang terjadi. Sedangkan over allocated itu berarti sebaliknya ya, kita terlalu besar, kita kegedean estimasinya itu dibanding dengan aktualnya. Di mana di sini berarti overhead estimasinya, ini kan berarti OH estimasi ya lebih besar ya, ini lebih besar daripada overhead aktualnya. Ini overhead aktualnya.
Sebenarnya cara membacanya bisa dilihat dari sudut pandang yang mana saja ya, tapi kalau saya lebih enak dari sisi estimasinya, karena kan di sini menjelaskan over allocated ya, berarti allocated ini tuh maksudnya adalah overhead yang diestimasi itu terlalu besar daripada aktualnya ya. Kalau yang under allocated itu berarti estimasinya terlalu kecil dari aktualnya. Kalau yang di sini itu dia merumuskannya dibalik ya, ini OH aktual ya, saya tulis aja supaya nggak bingung ya. Kalau under allocated ya, itu OH estimasinya itu lebih kecil dari OH aktualnya, di mana dicatatnya adalah pada akun OH allocated. Allocatednya lebih kecil daripada OH kontrolnya. Ini akunnya ya. Sedangkan untuk yang over itu OH estimasi kegedean ya, kita terlalu besar mengestimasi. Ya, kalau yang ini akunnya dicatat berarti dari sisi akun ya, itu berarti definisinya adalah OH allocated-nya lebih besar daripada OH kontrolnya. Ya, ini akun. Itu ya, ini kondisinya. Ya, sehingga di sini kan berarti ada selisih ya. Karena terlalu besar dan terlalu kecil itu kan pasti ada selisih yang muncul. Nah, maka selisih itu harus kita sesuaikan atau kita alokasikan. Gitu ya. Kita kembali. Sorry. Ini sudah tampil belum ya? Oh, belum. Sorry. Ini ya. Saya belum pindahkan screen-nya ya. Ini ya. Under allocated itu OH estimasinya lebih kecil dari OH aktualnya. Ya, sedangkan yang kalau dilihat dari sisi akun ya, OH estimasi itu kan dicatat pada akun OH allocated ya, lebih kecil, kemudian OH aktual itu dicatat pada akun OH kontrol. Ya, sedangkan untuk yang over allocated ya, OH estimasinya itu lebih besar ya, kita terlalu besar mengestimasikan daripada overhead aktualnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi akun, OH allocated ya lebih besar daripada OH kontrolnya. Itu ya, ini kondisi under allocated dan over allocated ya. Nah, karena di sini ada lebih kecil dan lebih besar, berarti artinya di situ ada selisih ya. Kalau aktual dengan estimasi sama itu hampir kecil kemungkinan ya, karena kan yang namanya estimasi itu kita nggak tahu nanti ke depannya tuh yang terjadi seperti apa. Jadi yang namanya estimasi pasti akan berbeda dengan aktual ya, walaupun mungkin kecil ya atau sedikit ya selisihnya. Tapi kan pasti di situ ada selisih yang muncul. Nah, selisih itu akan kita ini ya. Kita adjust ya, akan kita sesuaikan gitu. Oke, kita coba kembali dulu ke PPT-nya. Oke. Ya, selanjutnya di sini berarti yang tadi ya. Jadi selisihnya atau difference-nya itu akan dieliminasi ya. The difference, this difference ya will be eliminated ya pada ending of period ya. Adjusting entry process ya, using one of three possible methods ya. Jadi akan di adjustment ya, akan ada penyesuaian adjusting ya menggunakan salah satu dari 3 metode yang bisa digunakan ya. Kalau salah satu berarti artinya bisa milih ya dari 3 metode. Ya, di mana 3 metode ini ya itu ditentukan ya, misalnya kita mau milih metode pertama ya, itu juga dasar penentuannya itu berdasarkan tadi misalnya materiality, kemudian konsistensi ya, kemudian industri practice ya. Ini faktor-faktor yang bisa dijadikan dasar ya untuk menentukan metode mana yang akan kita gunakan dalam proses ini tadi adjusting tadi difference-nya atau selisihnya. Oke.
ada 3 metode ya. Yang pertama di sini yaitu adalah adjusted allocation rate, ya, kemudian metode proration dan metode write-off ya, atau metode penghapusan ya. Jadi ada 3 metode. Kalau dilihat dari simplicity-nya atau kesederhanaannya, yang paling mudah digunakan itu adalah yang terakhir ya, yang write-off ya. Jadi kalau write-off ini konsepnya adalah kita akan mengalokasikan ya, atau melakukan adjustment atas selisihnya itu ya, misalnya selisih antara OH estimasi ya dibandingkan dengan OH aktual, itu misalkan estimasinya adalah 10.000, selisihnya adalah 10.000. Ya, jadi misalkan di sini OH estimasinya adalah 50.000, kemudian OH aktualnya adalah 60.000 ya yang terjadi, maka kan di situ ada selisih ya. Selisih sebesar 10.000. Ini 10.000 ini kondisinya apa? Under atau over allocated? Under atau over? Estimasinya dibandingkan dengan OH aktualnya, selisihnya adalah 10.000. 10.000 ini berarti kondisinya under atau over? Mbak Selpiana? Hadir? Selpiana? Hadir, Bu. Iya. 10.000 ini kondisinya under atau over allocated? Over ya, Bu. Over, kenapa? Kenapa over? Under nggak sih, Bu? Under? Under atau over? Under menurut saya. Under. Alasannya? Karena aktualnya 60.000. Oke, kita melihatnya dari sisi estimasinya ya. Disebut under allocated itu kan karena kita mengestimasikannya kekecilan. Ya. Estimasinya terlalu kecil dari aktualnya. Nah, di sini estimasinya lebih kecil 50.000 dari aktualnya. Maka di sini ada selisih sebesar 10.000 ya. 10.000 kondisinya adalah under allocated ya, under allocated. Nah, selisih 10.000 ini ya ketika akan kita lakukan adjustment ya, atau penyesuaian dengan metode write off, yaitu secara mudah akan dihapuskan ya ke akun COGS. Jadi 10.000 tadi ya sudah, dia akan dialokasikan ke COGS. Udah selesai gitu aja. 10.000 jadi akan dihapuskan ke COGS. Nah, sedangkan ke satu akun ya, ke COGS. Sedangkan kalau metode proration ya, yang namanya proration itu kan prorate ya. Prorate itu artinya membagi ya, membagi sesuai dengan proporsi gitu ya. Ini artinya adalah membagi sesuai dengan proporsi. Ya, yang dimaksud dengan proporsi apa ya? Berarti kita harus tahu ya presentase atau proporsi untuk akun-akun berikut ya. Jadi ada akun COGS ya, ada akun WIP, ada akun finished good ya. Sehingga kalau misalkan ya COGS itu presentasinya misalnya 15%, kemudian misalnya WIP itu 20% ya, sisanya misalnya adalah berapa nih? Berarti ini kan 35 ya. 35 berapa? 65 ya. 65% ya, maka 10.000 ini ya, nilai 10.000 ya, itu kita akan alokasikan ke COGS, ke WIP, ke finished good berdasarkan presentase ini. Kalau yang write off ini kan 10.000, ya udah semuanya langsung dihapuskan ke COGS gitu aja. 100%-nya ke COGS. Tapi kalau proration ya itu kita harus bagikan ya sesuai dengan proporsi masing-masing akun tadi ya. COGS, WIP, finished good. Ya, jadi nanti COGS-nya itu dapat alokasi berapa, WIP itu berapa, finished good-nya berapa, sesuai dengan presentasenya.
Ya. Sedangkan untuk metode yang pertama, yang adjusted allocation rate, itu kita konsepnya adalah yang kan di sini ada adjusted ya. Berarti kita melakukan penyesuaian kembali. Ya, jadi kayak menghitung ulang. Ya, kalau di sini konsepnya berarti ada penghitungan ulang. Ini ya di sini ya, atas rate-nya. Ya, di mana sebelumnya ya kan kita semuanya di awal tadi pakai estimasi ya, berarti kan rate-nya juga estimasi. Nah, kalau menggunakan penyesuaian dengan metode adjusted, maka di sini konsepnya adalah rate-nya dihitung ulang lagi, tapi menggunakan data aktual. Ya, karena kan tadi aktualnya sudah muncul ya, kita kan ini sudah di akhir periode, data aktualnya sudah muncul, kemudian kita akan lakukan penyesuaian. Nah, ketika menggunakan metode yang pertama, maka asumsinya itu ada penghitungan ulang ya atas rate-nya dengan data aktual ya. Kalau yang pertama kan berarti rate-nya dihitung menggunakan estimasi kan, tapi karena akan disesuaikan dengan metode adjusted allocation rate, maka rate-nya dihitung ulang menggunakan data aktual. Gitu ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan cara yang sama seperti tadi ya. Setelah menghitung rate, kita bisa menghitung cost-nya yang tadi ya misalnya. Ini ya, sudah hitung rate-nya, kemudian kita hitung cost-nya. Yang tadi 7 step tadi ya. Nah, ini kan rate-nya masih estimasi kan ini. Ini kan rate-nya yang kita hitung ketika menghitung job costing, kita menggunakan estimasi. Nah, ketika penyesuaian menggunakan metode yang pertama, maka asumsinya kita melakukan lagi langkah yang ini, ya, tapi rate-nya sudah menggunakan data yang aktual. Ya, nanti kalau rate-nya sudah ketemu, kita dikalikan dengan ini, aktual base activity-nya berapa. Jadi kita kayak ngitung ulang lagi gitu ya. Tapi datanya menggunakan data aktual. Oke. Nah, sekarang kita coba ini sudah habis ya. Kita coba cek di PDF-nya untuk melihat seperti apa sih sebenarnya yang 3 metode alokasi tadi gitu ya. Oke, saya coba buka PDF-nya dulu. Oke, mungkin kalau ada yang sambil mau tanya ya terkait dengan materi ini. Semoga saya nggak ditinggal tidur ya, karena saya juga nggak bisa lihat kalian, saya nggak ada yang on kamera juga. Jadi kalau saya tanya mungkin bisa direspon juga gitu supaya saya tahu apakah kalian masih standby atau enggak gitu ya. Bentar, mana nih? Oke, ini ya sudah tampil semuanya PDF-nya. Oke. Jadi ini Udah, adalah Bu. ya apa namanya? Oh ya, kemarin ada yang menanyakan juga ya. Udah lama sih sebenarnya ada yang menanyakan masalah buku ini. Jadi buku ini yang versi yang ke-14 ya. Saya lupa ini yang versi berapa. Pokoknya yang lama. Jadi yang ada yang PDF-nya ada di learning kalian, yang perbab ya itu bukunya sebenarnya ada di perpus ya. Di perpus punya ada, tapi banyak sih kayaknya stoknya ada sih beberapa. Gambarnya tuh jeruk bukunya. Jadi kalau di apa namanya di PDF kalian itu covernya warnanya biru, itu hanya beda ini aja ya kayak revisi cover. Tapi kalau isinya dengan yang di perpus itu sama. Tapi kalau yang di perpus itu covernya jeruk ya, gambar buah jeruk gitu. Itu teman-teman bisa pinjam juga sih. Saya nggak tahu kalau beli online berapa ya harganya. Maksudnya kalau yang second gitu ya. Kalau beli saya sarankan belinya original tapi second ya. Jangan yang fotokopian, karena kalau fotokopian kan kadang suka hitam ya. Tapi mungkin kalau mau pinjam di perpus nggak apa-apa sih, pinjam aja menurut saya daripada beli ya. Oke, jadi ini yang pertama ya, metode yang pertama adjusted allocation rate itu
tadi ya restage ya. Jadi seperti menghitung ulang ya all overhead entries-nya ya using actual cost ya daripada estimasi. Jadi semuanya menggunakan data aktualnya. Jadi kayak hitung ulang. Ya, selanjutnya metode yang proration. Nah, ini kalau proration tuh berarti kita splits ya. Dia mengalokasikan ya baik itu yang selisih yang sifatnya under maupun yang over itu ke WIP, finished good dan COGS ya berdasarkan tadi presentasinya. Ya, misalkan ya, ini ada saldo akun untuk WIP, finished good dan COGS sebelum adanya proration ya atau pembagian atau alokasi tadi ya, ini masing-masing. Kemudian dari nilai 50.000 ini ya overhead estimasinya ya, overhead estimasinya itu yang ada di WIP itu adalah senilai 16.200 ini sebelum adanya proration. Yang finish good 31.320, COGS-nya adalah sekian. Totalnya adalah 1.080. Nah, kemudian ini sebenarnya misalkan ya yang terjadi adalah nih ya. Misalkan yang terjadi adalah OH estimasi ya dibandingkan dengan OH aktual itu selisihnya adalah 135.000. Kondisinya adalah under allocated. Ya, 135 itu adalah under allocated. Berarti estimasinya lebih kecil ya daripada aktualnya. Maka nilai 135 ini harus kita alokasikan ya ketika melakukan penyesuaian atau adjustment ya jika menggunakan metode proration itu maka harus kita alokasikan berdasarkan persentase masing-masing akun ini. Ya, caranya gimana? Ya, ini kita lihat. Ini tadi kan berarti besaran ya overhead estimasi untuk masing-masing akun kan totalnya 1.080. Ya, maka kita cari dulu ya proporsinya untuk masing-masing akun itu berapa. Ya, maka 16.200 ya untuk WIP kita bagi dengan 1.080. Maka besaran presentasenya WIP adalah 1,5% ya dari keseluruhan ya total MOH estimasinya. Ya. 16.200 kita bagi 1.080. Kemudian yang finish good ya berarti 31.320 kita bagi 31.320 per ya 1.080 ya maka ditemukan presentasinya adalah 2,9% ya dari ya 100% MOH estimasinya. Nah, yang terakhir adalah berarti si COGS-nya 1,032.480 per 1.080.000 ya 1.080.000. Ini adalah berarti ketemu ya presentasenya atau proporsinya ya untuk masing-masing akun tadi ya. Nah, kemudian setelah itu maka kita bisa melakukan tadi ya proration ya atau alokasi atas selisih tadi. Ini kan difference-nya ya. Selisih antara OH estimasi dengan OH aktualnya yang sifatnya adalah under allocated. Nah, maka 135.000 ini kita kalikan dengan presentasenya. Ya, inilah besaran yang akan kita alokasikan ke masing-masing akun. Nah, jadi kalau WIP-nya dia menerima 2025, finish good 3915 dan COGS-nya adalah 129.600. Ya, kemudian di kolom yang terakhir itu kita akan melihat berapa sih total saldo akunnya ya setelah mendapatkan tadi ya alokasi tadi dari selisih tadi ya. Ya maka kita tambahkan ya ini alokasinya kita tambahkan dengan saldo ya sebelum adanya alokasi gitu. Ya, jadi ini kurang lebih caranya untuk yang proration method gitu. Nah, nanti berarti akan ada pencatatan jurnal juga ya setelah kita menghitung. Nah, ini pencatatan jurnalnya adalah tergantung ya kondisi debit dan kreditnya itu tergantung kondisi difference-nya yang tadi
Ya, karena kan tadi selisihnya itu ada dua kondisi ya. Kalau nggak under, ini difference-nya. Kalau nggak under, ya over. Kalau kondisinya adalah under allocated, ya, maka dia akan menambah. Ya, karena tadi kan asumsinya adalah under allocated itu estimasinya kekecilan. Ya, maka kita harus menambah atau mendebit ya akun-akun ini tadi. Ya. Ya, akun MOH allocated-nya kita debit ya. Ini kan berarti overhead estimasi ya. Akun allocated itu kan tuh MOH estimasi ya. Ini mungkin kita coba kembali lagi ke PPT-nya untuk mengingatkan nama akunnya. Mana tadi? Ini ya. Kalau overhead yang estimasi itu dicatat pada MOH allocated. Kalau overhead yang aktual itu kita catat pada akun MOH kontrol. Nah, sekarang berarti kita lihat di sini. Ya, jadi kalau kondisinya difference-nya adalah under, ya maka kita harus menambah ya atau mendebit akun-akun tadi. Ya, kreditnya adalah MOH kontrolnya ya atau overhead aktualnya. Ya, kalau over allocated gimana? Ya berarti sebaliknya. Ini berarti mengurang atau mengkredit. Ya. Ini debit, ini kredit. Mengkredit akun-akun ini tadi, dibalik gitu ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Sedangkan kalau write off ya metode yang terakhir itu ya udah gampang aja gitu. Tinggal nggak perlu ada penghitungan, ya nggak perlu ada alokasi, semuanya langsung dipindahkan ke akun COGS aja. Ini juga tergantung ya kondisinya apakah under atau over ya. Kalau under ya berarti COGS dan MOH allocated-nya itu di debit. Ya. Kemudian kreditnya adalah overhead aktual atau akun overhead kontrolnya. Ya, kalau over ya berarti sebaliknya. Ya, kalau over tuh berarti mengurang sama kayak yang tadi atau kredit ya, mengkreditkan. Kalau ini berarti menambah atau mendebitkan akun yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada choice ya among approaches-nya. Jadi tergantung pendekatannya itu yang dipilih yang mana, tapi harus ada konsistensi ya. Berarti kalau misalnya sudah pilih satu metode ya berarti itu yang akan dipakai. Itu dasarnya ya tadi yang saya bilang ada materiality, kemudian analisis di masa lalu dan sebagainya. Gitu. Kurang lebih itu materi hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan apa namanya materi kita hari ini, job posting sudah selesai ya, alhamdulillah. Nanti tinggal latihannya aja. Oke, sambil ini ya, kalau ada yang mau tanya saya coba sambil absen dulu. Ini saya stop recording aja ya.